Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan perlindungan-Mu. Sepanjang malam hingga pagi hari ini kami masih ada, kami masih bisa bernafas, kami masih melakukan segala aktivitas kami, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau terus penuhi kami dengan roh hikmat-Mu. Apapun yang kami dengar pada pagi hari ini Bapa, kiranya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami pendengaran yang tajam agar apa yang kami dengar kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hamba-Mu yang Engkau utus, Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau penuhi dengan roh hikmat-Mu. Hamba-Mu terbatas, memiliki kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami dari dahulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Bunyi firman Tuhan demikian, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya ke hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tema kita pada pagi hari ini, Tuhan turun tangan. Mari kita melihat bahwa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Kenapa kita takut? Kenapa kita selalu ragu dengan kehidupan kita? Kenapa kita takut dengan keadaan saat ini? Walaupun banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan bahwa aku tidak takut, sebab Allah menyertai aku. Allah selalu senantiasa menyertai kita. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, kita gagal di dalam kehidupan kita. Kita gagal karena apa? Rasa takut kita berlebihan. Kita gagal karena keraguan-raguan kita. Bangsa Israel sendiri Bapak Ibu Saudara, mereka ragu dengan keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan, kenapa Allah menyuruh Musa untuk menyuruh bangsa Israel muter kembali? Karena kedegilan hati mereka, karena keangkuhan hati, kesombongan yang mereka miliki, sehingga membuat mereka takut ketika mereka menoleh ke belakang, ketika mereka melihat bahwa Firaun bersama-sama dengan pasukannya mendekat, maka di situ mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika Musa berkata bahwa janganlah kamu takut, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa menguatkan bangsa Israel pada saat itu supaya mereka tetap berjalan, tetap melihat kepada Allah, tetap melihat kepada jalan keselamatan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini jelas bahwa firman Tuhan datang kepada kita semua bahwa jangan pernah ada rasa takut di dalam hidupmu, tetapi terus
belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga hidupmu merasa sukacita dan bahagia. Karena di sini firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, bukan kepada orang lain, tetapi kepadamu sendiri. Nah, bagaimana supaya keselamatan itu datang kepadamu? Hilangkan rasa takutmu, percaya kepada Tuhan, dan lihatlah keselamatan itu. Lihat kepada keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka takut? Karena mereka melihat. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Disinilah mereka mulai berseru kepada Tuhan. Kita harus berseru, kita harus tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan. Bukan kita mau lari dari kasih Tuhan, bukan kita mau lari dari jalan Tuhan. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kekurangan di dalam kehidupan kita, jangan kita lari daripada Tuhan, tetapi libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Dan buanglah rasa takut itu, supaya apa? Semakin hari semakin keteguhan hati iman kita. Dan kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Mulai bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Musa. Mulai bersungut-sungut. Ada kata sungut-sungut di situ. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini pertanyaan bangsa Israel kepada Musa saat itu. Ketika mereka sudah ada di tepi danau, tepi laut Teberau, mereka sudah tersesat. Mereka menganggap bahwa diri mereka sudah tersesat dan mereka akan ditangkap oleh Firaun bersama pasukannya. Tetapi di sini Musa menguatkan mereka di ayat 13, bahkan di ayat yang ke-14 di sini dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Percaya bahwa Tuhan akan berperang melawan orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan binasa. Mereka tidak akan kelihatan lagi sampai selama-lamanya. Karena apa? Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-14 jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan tetap diam, kita akan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam kasihnya Yesus Kristus. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-16. Penjelasannya, ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Inilah kehebatan Tuhan. Kasih Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan kita orang percaya, tetapi seringkali kita mengabaikan kasih itu. Kita menyepelekan kasih itu di dalam kehidupan kita. Padahal sudah nyata Tuhan turun tangan menyelamatkan kita. Tuhan turun tangan dan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tuhan turun tangan dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Tetapi seringkali kita ragu, kita takut dengan keadaan kita. Kita bersungut-sungut, kita tidak mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa setiap persoalan saudara dan saya, setiap permasalahan kita, Tuhan turun tangan dan menyelesaikannya. Tuhan selesaikan semua dalam sekejap. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, tetapi
Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar menyenangkan hati Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, setiap masalah kita, masalah apapun yang kita hadapi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan turun tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur buat firman kebenaran-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami dapat merenungkannya dan dapat melakukannya siang dan malam dimanapun kami berada. Ampunilah salah dan dosa kami jikalau kami salah melangkah, jikalau kami salah berkata-kata. Kami mohon ampunilah kami Bapa. Sebab hanyalah Engkau Allah yang kamil sembah. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.